Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Nur Cahyono. Saya dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas di teori ekonomi. Elastisitas adalah ukuran seberapa responsif jumlah permintaan atau penawaran terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti harga atau pendapatan. Menurut Menkyu, elastisitas mengukur seberapa besar perubahan permintaan atau penawaran ketika salah satu faktor berubah. Sedangkan menurut Pindik dan Rubinstein, elastisitas adalah presentasi perubahan pada satu variabel akibat 1% perubahan pada variabel lain. Jadi sederhananya, elastisitas menggambarkan tingkat kepekaan atau sensitivitas suatu variabel ekonomi terhadap perubahan yang terjadi. Elastisitas ada dua macam, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Sekarang kita masuk ke jenis pertama, yaitu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah ketika harga barang tersebut berubah. Kalau harga naik dan permintaan turun tajam, berarti permintaannya bersifat elastis. Rumusnya adalah ED, persen perubahan jumlah yang diminta, dan persen perubahan harga, atau bisa juga ditulis sebagai ED sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q. Semakin besar nilai ED, semakin peka konsumen terhadap perubahan harga barang itu. Berikutnya adalah elastisitas penawaran. Konsepnya mirip, tetapi dari sisi produsen, elastisitas ini mengukur seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan berubah saat harga berubah. Jika harga naik dan produsen cepat menambah jumlah barang yang dijual, berarti penawaran bersifat elastis. Rumusnya sama dengan permintaan, hanya konteksnya berbeda. ES persen delta Q per persen delta P. Berikut merupakan jenis kurva elastisitas permintaan. Yang pertama adalah elastisitas E lebih dari 1, yaitu jumlah permintaan sangat peka terhadap perubahan harga, contohnya barang substitusi seperti minuman ringan. Yang kedua, inelastis. E kurang dari 1, permintaan tidak terlalu berubah walaupun harga naik, contohnya kebutuhan pokok seperti beras. Yang ketiga, uniter. E sama dengan 1, presentasi perubahan harga sama dengan perubahan jumlah permintaan. Yang keempat, elastis sempurna atau E, yaitu tak terbatas. Harga sedikit berubah tapi permintaan berubah sangat besar. Yang kelima, inelastis sempurna. E sama dengan 0, harga berubah tapi permintaan tetap, contohnya obat-obatan. Berikut adalah jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastis E lebih dari 1, yaitu penawaran sangat peka terhadap perubahan harga. Yang kedua, inelastis E kurang dari 1, penawaran tidak terlalu berubah meski harga naik. Yang ketiga, uniter. E sama dengan 1, presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan penawaran. Yang keempat, elastis sempurna. E yang tidak terbatas, penawaran bisa berubah tak terbatas tanpa perubahan harga. Yang kelima, inelastis sempurna. E sama dengan 0, harga naik tapi jumlah yang ditawarkan tidak berubah. Berikutnya ada rumus elastisitas permintaan, yaitu ED sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q. ED artinya elastisitas permintaan, P harga awal, P1 harga baru, Q kuantitas permintaan lama, dan Q1 kuantitas permintaan baru. Dan selanjutnya rumus elastisitas harga penawaran, yaitu ES sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q. ES artinya elastisitas penawaran, dan P harga awal, P1 harga baru, Q kuantitas penawaran lama, dan Q1 kuantitas penawaran baru. Berikut adalah soal elastisitas
permintaan harga turun. Harga teh kemasan Rp 4.000, permintaan beras 10.000 piece. Kini harga teh kemasan Rp 3.000, permintaan 15.000 piece. Dengan menggunakan rumus ED sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q, yaitu 15.000 dikurangi 10.000 dikali 4.000 per 3.000 dikurangi 4.000 dikali 10.000 sama dengan 5.000 per min 1.000 dan 4.000 per 10.000. Jadi jawabannya 20 per min 10 sama dengan min 2, yaitu permintaan beras bersifat elastis. Yang kedua, permintaan harga naik. Harga teh kemasan Rp 3.000, permintaan teh kemasan 15.000 piece. Ini harga beras Rp 4.000, permintaan 10.000 piece. Dengan menggunakan rumus ED delta Q dikali P per delta P dikali Q sama dengan 10.000 dikurangi 15.000 dikali 3.000 per 4.000 dikurangi 3.000 dikali 15.000, yaitu min 5.000 per 1.000 dan 3.000 per 15.000. Jawabannya min 15 dibagi 15, yaitu min 1. Permintaan beras bersifat uniter. Selanjutnya, elastisitas harga metode titik tengah. Rumus ini tidak menggunakan harga awal atau harga akhir sebagai pembagi. Pembagi yang digunakan rata-rata perubahan harga dan rata-rata perubahan permintaan atau penawaran. Kadang perubahan harga cukup besar, yaitu kita gunakan metode titik tengah. Rumusnya adalah ED delta Q per delta P dikali P tambah P1 per Q tambah Q1. Metode ini lebih akurat karena menggunakan rata-rata harga dan rata-rata jumlah sebagai pembagi. Selanjutnya, contoh soal uji coba metode titik tengah. Yang pertama, dengan kasus harga menurun. Harga teh kemasan Rp 4.000, permintaan beras 10.000 piece. Ini harga teh kemasan Rp 3.000, permintaan 15.000 piece. Begini kita menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P tambah P1 per Q tambah Q1, yaitu ED sama dengan 5.000 per min 1.000 dikali 7.000 per 25.000 sama dengan min 5 dikali 0,28, yaitu min 1,4. Berarti permintaan beras bersifat elastis. Yang kedua, kasus harga meningkat. Harga teh kemasan Rp 3.000, permintaan teh kemasan 15.000 piece. Kini harga beras Rp 4.000, permintaan 10.000 piece. Dengan menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P tambah P1 per Q tambah Q1. ED sama dengan min 5.000 per 1.000 dikali 7.000 per 25.000 sama dengan min 5 dikali 0,28 sama dengan min 1,4, yaitu permintaan beras bersifat elastis. Selanjutnya, elastisitas pendapatan dari permintaan. Menurut Menkyu, mengukur seberapa banyak jumlah permintaan karena pendapatan konsumen berubah. Dan menurut Sukirno, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang akibat perubahan pendapatan. Berikut rumus pendapatan permintaan. EY sama dengan delta Q dikali I per delta I dikali Q, yang merupakan EY elastisitas pendapatan, I adalah pendapatan. Hubungan EY dan barang. EY kurang dari 0 yaitu barang inferior, dan 0 kurang dari IY
dan kurang dari 1 yaitu barang normal, dan jika lebih dari 1 yaitu barang mewah. Yang terakhir adalah elastisitas silang dari permintaan. Menurut Menkyu, mengukur seberapa besar perubahan jumlah ketika harga barang lain berubah. Dan menurut Sukirno, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang akibat perubahan harga barang lain. Berikut rumus perhitungan elastisitas silang. EC artinya elastisitas silang. QA permintaan barang dan PB harga barang. Rumusnya EC sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q. Hubungan kedua barang dengan EC. Jika kurang dari 0, barang komplementer. Dan jika 0, barang netral. Dan jika lebih dari 0, barang substitusi. Berikut penjelasan tentang elastisitas dari saya. Jika ada salah kata atau yang kurang dipahami, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.